Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Pak Ringga. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya Pak Ringga. Ini kan besok Pak Hendro akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Iya. Untuk itu saya akan menggali informasi dari Pak Hendro sebelum besok akan dilakukan observasi kelas. Ya. Silakan nanti Pak Hendro menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya yang telah tersedia. Ya. Oke. Ya. Mohon dibantu ya Pak Hendro ya. Siap. Oke. Jadi untuk materi yang akan Pak Hendro sampaikan di kelas apa? Materi pembelajaran? Materi pembelajarannya adalah bernyanyi solo. Jadi itu materinya. Jadi nanti anak-anak belajar bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal dan juga teknik pernafasan. Itu nanti materi yang akan saya sampaikan. Pasang. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajarannya Pak Hendro, yang lebih spesifik mungkin bisa disampaikan. Tujuannya di sini adalah peserta didik berlatih teknik vokal dengan benar. Kemudian peserta didik juga memiliki kebiasaan baik dan rutin dalam berpraktek musik, dan peserta didik menerapkan hasil teknik vokal dan teknik pernapasan pada lagu daerah. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, jadi nanti harapan Pak Hendro ke depan siswa itu bagaimana? Apa yang akan dicapai mereka nanti setelah Pak Hendro memberikan pembelajaran tersebut? Oke. Harapan saya untuk siswa dapat bernyanyi dengan baik. Jadi siswa itu ketika kita di lapangan kan kita sering ada paduan suara ketika hari Senin. Jadi agar mereka dapat menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah dengan menggunakan teknik vokal atau teknik pernapasan yang baik. Jadi nanti agar semuanya itu berjalan dengan baik, dari mulai penampilan vokal solo ataupun paduan suara secara bersama-sama seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Hendro, jadi strategi apa nih yang Pak Hendro persiapkan untuk pembelajaran besok di kelas? Strateginya yaitu berdiferensiasi ya. Jadi saya kelompokkan siswa yang sudah peka terhadap nada dan siswa yang belum peka atau belum tahu terhadap nada. Jadi nanti pembelajarannya bisa berbeda ketika di kelas. Untuk modelnya nanti yang akan Pak Hendro paparkan di kelas, model pembelajarannya. Model pembelajarannya menggunakan model project based learning. Jadi iya, jadi berbasis project dan juga berbasis masalah. Jadi kita temukan dulu mana anak-anak yang memang peka terhadap nada dan yang belum gitu sih. Untuk metodenya Pak Hendro, Ya. yang ingin Pak Hendro gunakan di kelas untuk metodenya? Metodenya ini berkelompok. Jadi Berkelompok. kita menggunakan kelompok, nanti kita bagi-bagi kelompok. Persiswa nanti menyanyikan lagu secara berkelompok, lagu daerah. Seperti itu. Dengan bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah. Kemudian yang terakhir, untuk memaksimalkan hal tersebut, media apa yang Pak Hendro gunakan di kelas? Yang pertama, saya biasanya menggunakan media alat musik langsung, jadi saya iringin mereka dalam bernyanyi. Yang kedua, menggunakan contoh penampilan mengenai video. Jadi saya tampilkan video contoh bernyanyi solo seperti apa, paduan suara seperti apa. Jadi seperti itu. Baik, saya cek kembali ya Pak Hendro ya. Silakan. Jadi pada saat pembelajaran besok, Pak Hendro akan membawakan materi tentang bernyanyi solo, di mana di sini fokusnya nanti siswa akan belajar bernyanyi dengan baik dengan teknik vokal dan pernapasan. Iya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang Pak Hendro siapkan nanti di kelas yaitu siswa dapat berlatih vokal dengan baik ya, di mana nanti mereka memiliki teknik vokal dan teknik pernapasan pada saat mereka menyanyi solo dan menyanyi seperti paduan suara. Iya. Kemudian area yang hendak Pak Hendro capai yaitu siswa dapat bernyanyi dengan baik yang nantinya dapat mereka implementasikan pada saat kegiatan upacara ya, Iya. terutama pada saat paduan suara bisa menyanyikan lagu nasional, lagu daerah dengan teknik vokal dan teknik pernapasan. Ya, Iya. seperti itu. Untuk strateginya Pak Hendro menggunakan strategi berdiferensiasi ya Pak Hendro ya, di mana Pak Hendro telah menyiapkan
lagu-lagu nasional ya, yang dikemas secara baik secara menyanyi solo maupun bernyanyi dengan berkelompok. Untuk modelnya Pak Hendro menggunakan project based learning ya, dengan dan juga problem based learning, di mana nanti Pak Hendro mendata ya, mendata itu untuk diberikan kepada siswa. Untuk metode pembelajarannya Pak Hendro menggunakan metode berkelompok ya, diskusi dengan menyiapkan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah ya. Di sini yang terakhir untuk media yang digunakan yaitu alat musik ya. Iya, Pak Hendro sudah menyiapkan alat musik di situ serta contoh video menyanyi solo dan paduan suara. Iya. Ya. Jadi itu saja yang dapat saya ambil, yang saya dapat gali informasinya terkait persiapan observasi kelas Pak Hendro. Semoga dengan adanya persiapan ini Pak Hendro dapat memberikan pembelajaran yang optimal di kelas sehingga nanti akan berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah kita. Siap. Terima kasih atas informasi yang diberikan Pak Hendro ya. Selamat Terima siang. kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya sehat, di rumah juga sehat dan bahagia. Iya, jangan sampai sedih dan putus cinta, putus cinta nggak boleh ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ragam lagu dan karya musik daerah. Nah, tentu kalian sudah sedikit mengenal tentang lagu daerah. Kira-kira sebutkan contoh lagu daerah yang kalian tahu. Ada apa saja? Ada apa? Jangan dari Bali. Nah, kita apa tadi? Edo? Tanda panjang dari mana? Madura. Madura, Papua. Oke, banyak ya. Jadi yang pertama tertib, kemudian yang kedua bertanya, ajukan tangan, yang ketiga tidak boleh makan dan minum ya. Kalau saya bilang juara, ambil penanya segera. Oke? Oke. Kita mulai. Clap. Boom. Boom boom clap. Boom boom clap. Clap clap boom. Juara. Clap boom clap. Clap boom. Boom clap. Juara. Belajar tentang apa? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu peserta didik mampu mengenal lebih jauh mengenai bentuk, fungsi, ciri khas lagu daerah. Kemudian kita akan nyanyi bersama-sama. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, lanjut pada mempelajari tentang fungsi, nilai, dan ciri-ciri lagu daerah. Nah, di depan sudah ada 6 lagu daerah. Sekarang kita akan bentuk kelompok untuk masing-masing lagu daerah atau kelompok. Nanti kita akan bedah apa fungsi lagu daerah itu, ciri-cirinya apa, dan fungsinya apa, serta ciptaannya yang mungkin belum ketemu tahun dibuatnya kapan. Nah, sekarang coba kita bentuk kelompok. Kita akan hitung mulai dari kita buat 5 kelompok ya. Jadi hitung 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Dua. Tiga. Berapa tadi? Satu, dua. Kita sudah berkelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah cari informasi sebanyak-banyaknya tentang lagu tersebut. Lagu daerah yang sudah kita bagi tadi. Sudah masing-masing kelompok sudah punya satu lagu daerah. Kita akan cari makna lagu, ciri-ciri, fungsi alat musik dari daerah tersebut. Paham? Oke, sekarang pura-pura diskusi. Oh, kemarin tuh. Udah kemarin. Oke, nah lagu daerah itu lagu kita coba kemarin. Aku sih ya. Dari mana ya? Asalnya, alat musiknya, ini ya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil bacaan kami. Kami mengambil lagu akustik yang diciptakan oleh apa ya? Musik Indonesia. Makna dari lagu ini adalah seorang guru yang berpamitan ke kakeknya. Ciri-ciri menggunakan bahasa Papua. Fungsi mengajak anak-anak supaya merekam bagi bahasa sekolah. Apa yang disampaikan oleh kelompok 4 kira-kira ada yang memberi masukan atau pertanyaan? Oke, dari Rafaela. Oke. Tahun berapa kira yang diciptakan? Gimana Alex dan kawan-kawan? Oke. Oke, saya bantu jawab ya. Lagu daerah itu kadang itu kan sifatnya turun temurun ya, tidak ditemukan kapan diciptakannya oleh siapa. Dan kemudian ciri-ciri ini kan menggunakan bahasa Papua. Kalau misalnya lagu Madura pakai bahasa Papua tidak? Tidak. Jadi kata-katanya yang kira-kira yang menarik apa kira-kira? Menggunakan bahasa daerah. Jadi biar ada klasifikasi yang baik. Untuk kelompok 4 sudah bagus, semuanya sudah lengkap mulai dari makna, fungsi, alat sampai lirik lagu. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa daerah? Bisa disebutkan? Tentang lagu daerah. Tentang apa aja lagu daerah? Akustik. Ah, kira-kira nanti belajar tentang apa aja? Lagu daerahnya. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Fungsi. Maknanya. Daerah. Bahasa daerah. Nah, kesulitan apa yang kalian hadapi dalam materi ini? Tidak ada. Oh, Kesulitannya itu kadang nggak ada Di Google. tahunnya di Google kadang nggak ada Pak ya. Kemarin tahun pembuatan lagu daerah. Karena lagu daerah itu kan bersifat turun temurun ya, karena dari mulut ke mulut, dari nenek moyangnya turun ke kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya. Nah, kan nggak tahu kapan diciptakan lagu daerah itu ya. Yang kesulitannya adalah kadang ada lagu daerah yang tidak tahu kapan diciptakannya oleh siapa, karena sifatnya turun temurun. Oke, kira-kira kalau kalian menemukan kesulitan tersebut, kira-kira apa yang kalian cari solusinya seperti apa? Kalau menemukan seperti itu, Bang Google, gimana? Tanya ke siapa ataukah cari informasi di mana kira-kira? di Google. Di Google? Apakah hanya ada di Google? Tidak. Tidak. Di mana? Kata orang yang lebih dewasa. Oh, cari orang yang lebih dewasa atau seniman ya? Cari seniman atau musisi atau kita cari informasi di perpustakaan bisa kan ya? Cari buku-buku daerah. Banyak buku-buku Nusantara di perpustakaan. Jadi kesimpulannya dalam lagu daerah itu adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di satu daerah tertentu. Itu lagu daerah. Percaya itu aja, nggak usah sama-sama lagi. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa itu musik Nusantara. Nah, sekarang
lagu-lagu. Sekarang besok adalah musiknya. Bentuk musiknya apa yang ada di sana. Oke, begitu ya. Jadi hari ini kita sudah mulai pembelajaran untuk hari ini. Sudah kalian pelajari fungsi, makna, ciri-ciri dan lain-lain. Dari depan tentang musik Nusantara. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Fauzi, Waalaikumsalam. Pak Hendro. Iya, Pak. Ini saya perkenalkan Pak Hendro, ini salah satu guru di SMP 1 Jangkar, Pak. Ini salah satu guru yang mungkin jadi inspirasi di sini. Salah satu guru yang inspirasional sama sensasional ya Pak Hendro ya. Sensasional. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Hendro? Alhamdulillah cukup baik, Pak Ringga. Semoga selalu sehat ya Pak Hendro ya. Amin. Semoga. Ya, jadi hari ini saya meminta kesediaan Pak Hendro untuk diwawancarai terkait pasca observasi kemarin ya. Siap. Jadi tujuan saya di sini adalah mengajak Pak Hendro untuk diskusi banyak hal, ngobrol-ngobrol atau menggali informasi bagaimana pelaksanaan observasi yang sudah Pak Hendro laksanakan di kelas. Oke. Jadi bagaimana nih perasaan Pak Hendro setelah melaksanakan pembelajaran kemarin saat diobservasi? Oh, alhamdulillah cukup senang dan lancar Pak ketika observasi di kelas. Jadi mungkin ada beberapa perbaikan yang perlu saya lakukan saja. Dan lancar ya Pak ya? Lancar. Kemudian perasaan Pak Hendro bagaimana ketika di kelas Pak Hendro itu ada supervisor yang Pak Hendro rasakan? Oke. Awalnya mungkin rasa canggung ya, agak grogi ya, karena biasanya tidak ada, sekarang ada gitu. Tapi alhamdulillah walaupun ada awal-awalnya grogi, tapi ke belakangnya sudah cukup lancar. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin Pak Hendro bisa menceritakan kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Oke, untuk awal mungkin saya kemarin kan sudah membuat rencana pembelajaran ya. Nah, di RPP itu sudah RPP, kemudian media pembelajaran sudah disiapkan, kemudian saya juga sampaikan ke siswa juga tujuan pembelajaran yang kita akan laksanakan. Semuanya sudah sesuai mulai dari tujuan, strategi, model, dan metode. Kita media saya sih menggunakan dua, yaitu media menggunakan alat musik, saya bawa gitar, kebetulan saya ngajar seni Pak, dan juga media slide atau PowerPoint gitu. Oke. Jadi tahap-tahapannya sudah ya Pak Hendro ya? Sudah. Oke. Nah, jadi setelah saya amati di catatan saya, strategi, model, serta tahapan-tahapannya sudah terlaksana dengan baik Pak Hendro, sesuai apa yang sudah Pak Hendro sampaikan pada kegiatan pra-observasi kemarin, mulai dari bagaimana Pak Hendro menyampaikan tujuannya, kemudian strategi yang digunakan, metodenya, hingga pemanfaatan media pembelajarannya. Kemudian saya juga melihat Pak Hendro sudah menyampaikan beberapa informasi dan paparan materi. Sudah sangat jelas itu melalui slide presentasi dan juga bagaimana Pak Hendro mengorganisasikan pembentukan kelompok di kelas. Tuh. Bagaimana Pak Hendro juga membimbing, mendampingi siswa, bernyanyi hingga melakukan evaluasi. Dan yang terakhir Pak Hendro sudah melakukan umpan balik serta selalu memberikan apresiasi untuk siswa ya. Selanjutnya, dari proses pembelajaran tadi Pak Hendro, yang sudah Pak Hendro laksanakan, adakah tantangan atau hambatan yang Pak Hendro temukan di kelas? Oke, tantangannya mungkin karena ini berkelas 7 kemarin itu biasanya seni budaya 3 jam ya. Nah, ini kan dikurangi untuk film jadi 2 jam. Jadi setelah penjelasan, pembagian kelompok, dan mengerjakan tugas, hasil akhirnya itu tidak semuanya tampil untuk kelompok. Jadi mungkin nanti perbaikan saya adalah langsung dibagi ketika presentasinya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi untuk penilaiannya di tahap awal itu penilaian dalam prosesnya yang saya lakukan. Jadi bukan ke hasilnya. Jadi kemarin kayak dikejar waktu akhirnya gitu. Jadi 2 jam itu saya pikir penjelasan dan pembuatan materi untuk kelompoknya mereka. Untuk presentasi per kelompoknya bisa minggu depan. Itu menurut saya. Jadi kemarin hanya satu kelompok yang presentasi karena mungkin waktu yang kurang gitu sih. Berarti solusi yang ditemukan terkait pada pembelajaran mungkin di manajemen waktu ya. Manajemen waktunya. Oke. Jadi solusi yang
Pak Hendro lakukan di kedepannya nanti bagaimana tadi untuk mengurangi Jadi hambatan? untuk di rencana pembelajarannya akan saya bagi 2 pertemuan untuk materi yang saya gunakan. Jadi untuk pertemuan awal itu penjelasan materi dan pembagian kelompok serta siswa mengerjakan. Pertemuan berikutnya baru nanti siswa presentasi dan refleksi atau umpan balik hasil kerja siswa. Oke, Pak Hendro sudah menemukan hambatan juga, kemudian solusinya sudah Pak Hendro temukan. Lalu kira-kira kapan nih Pak Hendro mulai mengimplementasikan atau melakukan aksi nyata dari solusi tadi? Kan Pak Hendro akan melakukan perbaikan tuh. Kapan rencananya akan dilakukan perbaikan pembelajaran? Langsung ke Pertemuan berikutnya. ya, Oke. langsung ke pertemuan berikutnya akan saya coba ke kemarin kan baru kelas 7A, mungkin nanti langsung ke kelas 7B-nya yang akan saya buat seperti itu. Jadi ke pertemuan berikutnya setelah saya pelajari kemarin itu KPC. Berarti Pak Hendro akan melaksanakan perbaikan, komitmennya itu di pertemuan berikutnya Pak Hendro ya? Iya, itu. Jadi akan ada perbaikan kualitas pembelajaran di situ. Baik, luar biasa sekali nih Pak Hendro ya. Dilihat dari percakapan pra observasi kemarin, Pak Hendro sudah melaksanakan tahap-tahapnya dengan baik. Mulai dari tujuan tadi ya, Iya. strategi yang digunakan, model pembelajarannya, metodenya hingga media yang dipersiapkan. Ya. Mungkin hanya saja tadi seperti yang Pak Hendro sudah sampaikan, ada beberapa hambatan. Contohnya tadi di manajemen waktu ya, manajemen waktu sehingga Pak Hendro tadi belum sempat ya, belum sempat ada kelompok lain yang belum sempat presentasi. Betul. Jadi dari hal tersebut Pak Hendro menemukan solusi bahwa nanti di pertemuan selanjutnya Pak Hendro mungkin akan membagikan di pertemuan pertama akan melakukan penyampaian materi ya dan pengorganisasian kelompok. Kemudian di pertemuan berikutnya barulah nanti akan diadakan presentasi gitu ya, presentasi antar kelompok. Oke. Solusinya juga sudah luar biasa tadi ya. Pak Hendro sudah dapat menemukan solusi sendiri dari percakapan tadi. Dan saya juga berharap semoga apa yang Pak Hendro siapkan dan apa yang Pak Hendro rencanakan dapat memberikan dampak pada proses pembelajaran dengan baik. Sehingga di pertemuan selanjutnya akan ada progres, Pak. Ya, akan ada progres bagaimana di situ ada peningkatan hasil belajar di situ, ada peningkatan karakter di situ yang terlihat sehingga apa yang Pak Hendro siapkan nantinya dapat diserap maksimal oleh siswa. Ya. Mungkin itu saja Pak Hendro. Saya berterima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya ya untuk wawancara pasca observasi ini. Semoga Pak Hendro juga selain hasil observasi ini dapat mengimbaskan dan mengajak teman-teman lain terkait apa yang sudah Pak Hendro bagikan ini dan bagaimana tadi Pak Hendro bisa menyelesaikan hambatan dari solusi-solusi yang sudah Pak Hendro siapkan. Ya. Oke, Ya, terima kasih atas waktunya Pak Hendro ya. Siap, Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Mari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.